Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat datang untuk Kak Ola. Boleh lah Kak ya, saya panggil Kak Ola. Namanya Mariano Faula. Boleh. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Dekan yang sudah bersedia membuka kegiatan ini, Ibu Kaprodi, teman-teman panitia semuanya. Saya izin peserta sekalian juga terima kasih sudah bergabung dalam webinar dan konseling kita hari ini dengan tema ringankan pundakmu. Tadi sudah disinggung bahwa jadi mahasiswa itu ternyata juga berat dengan berbagai peran. Tadi Pak Dekan bilang kegalauan adik-adik mahasiswa. Nah, hari ini kita coba diskusikan itu semua dengan profesional. Sudah hadir di tengah-tengah kita Kak Ola. Jadi sebelum kita mulai, saya akan bacakan CV dari Kak Ola terlebih dahulu. Mulai dari nama, jadi namanya adalah Mariano Faula, SPSI, MPSI, CHT, Psikolog. Kalau dilihat dari gelarnya yang panjang, ini sudah cukup mewakili oleh Kak Ola. Karena di CV-nya ini selain dari pendidikan formal di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma ketika S1, lalu magister profesi psikolog bidang klinis di UGM, lalu kemudian ada pendidikan-pendidikan lain termasuk hipnoterapis klinis yang didapat di 2 tempat di tahun 2013 dan 2018. Lalu juga ada pendidikan guru Hatha Yoga. Ini diambil langsung dari India, Arsa Yoga Vidya Pitam. Nggak tahu, mudah-mudahan bacanya nggak keliru nih, karena ini bahasa India. Lalu Kak Ola ini lahir di Darit tanggal 3 November tahun 1981, kemudian tinggalnya di Jalan M. Yamin. Sehari-hari Kak Ola ini adalah psikolog di Rumah Sakit Kota RSUD Sultan Syarif Al-Qadri Pontianak. Lalu Kak Ola ini juga psikolog di Rumah Sakit Anugerah Bunda. Lalu ternyata Kak Ola ini juga adalah pengajar. Jadi Kak Ola adalah dosen tamu juga di Akper Dharma Insan Pontianak. Dan terakhir Kak Ola ini juga konsultan psikolog dan pengembangan SDM. Jadi begitu CV Kak Ola yang bisa saya bacakan. Nah, dalam kesempatan ini, sepertinya kemarin kita sempat ngobrol dengan Kak Ola bahwa kita pengennya materi sebagai pengantar gitu kan ya Kak. Kemudian kita akan lebih banyak pinginnya itu sharing, diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Jadi ini teman-teman selama mendengar penjelasan dari Kak Ola, jadi secara garis besar kita nanti akan bahas tentang stres gitu ya Kak, mulai dari apa itu penyebabnya, lalu akibatnya apa, solusinya seperti apa, sehingga nanti teman-teman kalau merasa ada hal-hal yang perlu didiskusikan, di sharing gitu kan, silahkan saja dipersiapkan untuk sesi tanya jawab nanti. Tadi sudah disinggung moderator, sudah disinggung MC bahwa kita tuh punya hadiah gitu kan untuk peserta aktif. Semoga bertahan sampai akhir. Semoga benar-benar menyimak, karena manfaatnya pasti buat teman-teman juga. Oke, kita bisa langsung ya ke materi yang pasti. Bentar. Oke, kita tentang meringankan pundak ya. Nah, teman-teman, kita kan sehari-hari ini pasti banyak banget ya beban gitu. Beban baik sebagai di rumah kita sebagai anak, kemudian di kampus ada tugas-tugas gitu ya dari dosen,
Belum lagi kita dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teman kos, kita punya masalah dengan teman kos, beban pasti banyak banget nih. Nah, kalau ada beban, apa sih yang harus dilakukan? Nah, dalam psikologi ada istilah katarsis. Jawabannya adalah katarsis saja. Katarsis itu apa? Katarsis itu mengekspresikan apa yang kita pikirkan atau rasakan. Ingat ya, kalau kita punya beban, kita punya masalah, harus katarsis. Oke? Nah, cara katarsis nih yang paling simple. Yang paling simple adalah chat sama teman. Tentunya yang bisa dipercaya. Pasti kalian punya teman yang bisa dipercaya. Kalau nggak punya teman, kalau nggak punya orang dekat yang bisa dipercaya, artinya ada sesuatu nih yang mungkin nggak beres di diri kalian. Nah, coba cari dulu. Kalau kalian benar-benar, kalau kalian baik-baik aja, kalian pasti punya orang yang dipercaya. Jadi, ceritakan masalahmu ke teman yang bisa dipercaya itu. Dimanapun tempatnya, mungkin dia di luar kota, chat sama dia. Nah, kalau bisa ngobrol sama orang tua akan lebih baik lagi. Ngobrollah dengan orang tua. Oke. Kalau bukan orang tua, bisa orang yang lebih tua. Usianya lebih tua gitu ya, saudara gitu. Kemudian, kalau memang sudah chat sama teman, ngobrol sama orang tua, tapi kayaknya nggak selesai juga, atau nggak tuntas juga, nah, kalian bisa tahapnya ke psikolog, ke profesional. Oke, kalau untuk yang masalah-masalah kecil, kalian bisa ya ke teman atau orang tua ya. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang lebih berat, kita perlu berkonsultasi ke psikolog. Nah, mengapa ke psikolog? Karena psikolog memahami tentang kejiwaan. Jadi kalau psikolog ini teman-teman, dari S1 kami sudah mempelajari tentang kepribadian gitu ya. Teori-teori tentang kejiwaan segala macamnya itu sudah dipelajari dari S1. Jadi orang ini begini itu karena apa? Dari kecilnya seperti apa? Nah, itu sudah dipelajari semua. Jadi riwayat seseorang itu dari kecil sampai dia dewasa kita pelajari semuanya. Jadi kondisi kalian saat ini itu berkaitan dengan masa lalu kalian. Nah, psikolog ini memahami, menganalisa kepribadian kejiwaan seseorang. Nah, psikolog dapat menganalisa kepribadian ya, kemudian psikolog mengetahui mana yang normal dan tidak normal. Jadi kita sudah mempelajari juga kira-kira yang seperti apa sih yang normal, seperti apa yang tidak normal. Artinya yang tidak normal ini perlu ditangani, perlu diterapi, diperbaiki supaya jadi lebih baik. Kemudian psikolog dapat memprediksi bagaimana kamu di masa depan. Nah, ini bukan ramalan ya, tapi dalam psikologi istilahnya benar, ramalan, ya, memprediksi, meramalkan. Artinya karakter seseorang yang saat ini, katakanlah masa lalu, kemudian saat ini, dan ke depan, masa depan, itu seperti apa nantinya bisa diprediksi. Gitu. Kalau kamu saat ini tipe orang yang pesimis, kalau tidak berubah, ya bisa diprediksi seperti apa di masa depan. Tapi kalau kamu tipe orang yang positive thinking, dan misalnya optimis, dan bisa diprediksi juga kalian seperti apa di masa depan. Gitu ya. Kemudian psikolog juga kita bekerja secara profesional, ada kode etik, jadi menjaga kerahasiaan yang pasti ya. Kalau misalnya teman-teman cerita ke psikolog, itu ada kode etiknya, kami nggak bisa menceritakan masalah teman-teman ke orang lain, gitu. Meskipun itu, kalau ini, kecuali untuk hal-hal tertentu yang dosen kalian yang benar-benar ingin membantu kalian gitu ya, itu pun tidak semua masalah kalian itu akan diceritakan ke dosen itu gitu loh. Jadi percayalah bahwa apa yang kalian ceritakan itu akan jadi rahasia saya. Nah, kalau teman-teman ini datang ke saya langsung, berarti tidak ada orang lain yang berhak tahu. Tapi kalau misalnya dirujuk, misalnya dosennya merasa kalian, misalnya ada mahasiswa yang depresi nih, si dosen tersebut menyarankan kamu untuk ketemu saya, gitu ya. Nah, dosen tersebut berhak tahu bahwa kamu mengalami depresi. Tapi secara umum aja nih. Nah, mengapa depresi? Misalnya ada hal-hal yang sangat rahasia, gitu ya. Nah, itu tidak diceritakan. Jadi,
akan ada hal-hal yang bisa diceritakan ke orang yang merujuk, tapi ada juga hal-hal ini ada program ke psikolog, ya enggak? Emangnya kita gila nih anak-anak kampus ilmu komunikasi, gitu kan? Emangnya punya masalah jiwa semua, gitu kan? Nah, itu yang seringkali bikin orang jadi takut atau nggak nyaman ke psikolog. Padahal ke psikolog itu bisa dibilang tidak hanya ngurusin masalah remaja, kenapa kok nggak bisa konsentrasi belajar, itu juga butuh ke psikolog. Nah, teman-teman sekarang yang sedang kuliah merasa punya masalah dengan pasangan, itu juga bisa dibawa ke psikolog. Karena kita akan menganalisa bagaimana karaktermu, bagaimana karakter pasanganmu, mengapa sering berantem, psikolog. Ya, jadi saya akan menganalisa orang tua kalian melalui cerita-cerita kalian. Jadi saya akan menjelaskan, oh orang tuamu begini itu karena apa, gitu ya. Karena setiap perilaku pasti ada penyebabnya, gitu ya. Di kuliah ini, gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi tentang masa depan, kira-kira harus bagaimana ketika memilih pekerjaan, itu juga bisa. Lalu apa saja yang harus dikembangkan tentang dia diundang dari ilmu komunikasi, tentu bukan berarti mahasiswa ilmu komunikasi itu punya masalah kejiwaan semua, enggak. Tapi yang saya sangat salut ke Ibu Dewi, dengan kondisi mental yang baik, mahasiswa komunikasi pasti akan punya kepribadian, karakter yang lebih baik. Dan itu akan mendukung pendidikan, kemudian mendukung karir, sukses di masa depan. Itu yang diharapkan ya, gitu loh. Karena kondisi mental kita yang pasti akan atau kondisi mental yang begini, boleh ya, teman psikolognya, saya akan membantu teman-teman menganalisa masalah dan ini secara ilmiah. Jadi bukan karena pengalaman saya pribadi seperti ini, tapi saya akan memberikan masukan atau alternatif solusi yang ilmiah untuk teman-teman. Oke, nah sekarang tadi ke psikolog ya. Lalu mengapa harus katarsis emosi? Katarsis itu emosi itu perlu banget supaya beban pikiran kita berkurang. Oke. Kemudian supaya perasaan terasa lega, supaya menemukan alternatif solusi. Nggak ada tuh ya yang namanya udah lupain aja lah gitu, lupain. Kita memori kita beda ya sama komputer. Kalau komputer mungkin bisa di delete, benar-benar dihapus, tidak ada jejaknya. Tapi kalau otak kita butuh. Oke. Tapi kalau misalnya otak kita sorry ada dia agak. Oke.
Ya, jadi katarsis emosi ini diperlukan karena kita akan menemukan alternatif solusi, lalu teman-teman, bentar Bu, kayaknya ada feedback suara ya dari siapa? Oke. Gimana Kak? Saya mendengar suara soalnya, jadi agak keganggu. Sekarang terdengar, cuman tadi agak sempat kayak melambat gitu, tapi masih kedengaran. Oke, oke. Oke ya. Ada yang perlu dilanjut di situ? Sebentar, coba peserta yang mic-nya masih belum di mute, tolong. Saya coba ini dulu. Ya, saya lanjutkan dulu. Oke, kenapa kita harus katarsis emosi? Supaya kita lepas dari masalah dan kita bisa happy. Kemudian, supaya mental kita bisa sehat. Oke, kita perlu mengekspresikan emosi. Karena menurut teori psikologi, orang yang sehat itu adalah orang yang mengekspresikan apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Seperti itu. Itu dasarnya ya, yang teman-teman harus tahu. Nah, kalau kan ada yang mendam, yang perasaan, pikiran, gitu, simpen sendiri, teman-teman ngerasa, udah cukup aku aja, aku nggak, orang lain nggak perlu repot, gitu ya. Sebaiknya teman-teman sadari bahwa itu nggak sehat, gitu ya. Kalau teman-teman memprosesnya, melepaskannya, itu akan bagus. Tapi kalau teman-teman memendam, itu nggak sehat ya. Nah, apa yang terjadi kalau teman-teman tidak mengekspresikan melepaskan stres, melepaskan beban tadi. Kalau beban di pundak tadi itu disimpan terus-menerus bertahun-tahun, nah teman-teman bisa mengalami yang namanya stres. Ya, ingat stres ini bukan istilah awam yang orang bilang begini stres gila gangguan jiwa ya, tapi stres ini ada istilah yang lain. Nah, stres itu merupakan respon fisik dan psikis. Psikis ini mental ya, jiwa. Respon fisik dan mental kita terhadap suatu peristiwa yang merusak keseimbangan personal kita. Itu stres. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk mengenali gejala stres. Kalau orang stres itu seperti apa sih? Kembali lagi ya, saya ingatkan, yang kita bahas ini stres bukan stres yang orang sering bilang miring gini, gitu ya. Tapi ini stres karena banyaknya tekanan-tekanan atau beban dalam hidup kita. Nah, jadi stres ini bisa dilihat dari gejala kognitif. Gejala kognitif ini kemampuan dia berpikir. Oke. Nah, kita lihat dari memorinya. Dia punya masalah memori, gitu, biasanya. Susah mengingat, maksudnya. Kemudian dia tidak mampu konsentrasi. Dia susah untuk berpikir dengan jelas, gitu ya. Kalau ada tugas atau ada masalah, dia susah untuk memikirkan untuk mencari jalan keluar, gitu ya. Kemudian penilaian dia terhadap satu hal itu cenderung buruk. Nah, selalu melihat keburukan. Gitu. Dari gini, katakanlah dosen kasih tugas banyak banget. Nah, ketika orang stres, pasti akan nilai, ih apaan sih, ngasih tugasku banyak-banyak banget, gitu ya. Jadi dia menilai sesuatu yang negatif. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak stres, kita akan tahu bahwa tugas itu kan bikin kita pinter, tugas itu bikin kita cerdas dan terlatih, gitu loh. Ya, ini dari gejala kognitif. Tambah lagi, biasanya orang yang mengalami stres itu punya ketakutan yang nggak jelas gitu, takut aja. Atau dia sering kehilangan barang, kehilangan tuh kehilangan macam-macam ya, kehilangan barang, kehilangan lupa naruh sesuatu gitu ya. Sering cemasnya tanpa alasan juga, pokoknya nggak nyaman aja, nggak tenang gitu. Ada juga yang sampai cemas seperti dikejar-kejar, kayak ada yang ngejar-ngejar aja rasanya gitu ya. Contohnya kayak misalnya teman-teman mungkin lagi banyak tugas, terus mau ujian, itu kan banyak banget ya. Pasti rasanya kayak dikejar-kejar, dikejar apa juga nggak jelas gitu loh. Intinya nggak nyaman aja, nggak tenang. Gitu. Kemudian dilihat lagi, tadi gejala kognitif ya. Kognitif itu maksudnya dari kemampuan dia berpikir. Nah, sekarang kita lihat dari gejala fisik. Kalau teman-teman
atau temennya sering sakit kepala atau sakit di punggung, nah kemungkinan ada gejala stres. Atau sering tegang di ototnya, badannya rasa nggak enak, kaku, nggak nyaman aja. Bisa juga sering diare atau sering sembelit, diare atau justru susah buang air besar. Ya, biasanya yang paling kelihatan itu kalau kita traveling ke keluar kota gitu ya, susah untuk BAB misalnya. Nah, itu contoh sederhana kita lagi stres. Stres karena penyesuaian ke tempat baru kan ya. Nah, itu contoh sederhana banget. Atau misalnya lagi asik nih duduk di kelas, tiba-tiba dipanggil sama dosen untuk presentasi. Langsung nggak sih tiba-tiba kayak keringat dingin, terus perutnya mules gitu. Rasa mau diare gitu. Nah, itu juga stres, ya, kena stres. Kemudian mual-mual. Mual-mual ini karena asam lambungnya naik, gitu ya. Jadi kayak orang mah, kayak lapar tiba-tiba lapar gitu ya. Nah, itu juga karena stres. Insomnia. Nah, mungkin di sini ada yang susah tidur. Tidurnya selalu malam. Bukan sengaja ya, tapi memang susah tidur. Maunya tidur jam 9, tapi kok bolak-balik, tiba-tiba tidurnya jam 12 gitu ya. Bolak-balik tidurnya jam 1. Nah, itu adalah insomnia. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mengalami ini, berarti perlu psikolog. Insomnia ini merupakan salah satu gangguan kejiwaan, teman-teman. Jadi jangan kaget ya, jangan kaget, berarti aku gila. Enggak, teman-teman. Jadi gangguan kejiwaan ini tidak semua dibilang gila ya. Nah, kalau yang gila itu yang mungkin teman-teman lihat di jalanan, ada orang yang kucil banget, terus dia ngomong sendiri gitu ya, nggak pakai baju gitu ya. Mungkin itu adalah definisi gilanya yang dipakai orang awam. Nah, dalam ilmu kejiwaan, psikologi atau psikiatri, itu biasanya gangguan skizofrenia namanya, jenisnya ya, nama gangguannya. Jadi gangguan kejiwaan itu macam-macam jenisnya. Insomnia juga termasuk. Kalau teman-teman susah tidur, nah itu adalah gangguan kejiwaan, ya. Ingat-ingat gangguan kejiwaan ini tidak hanya gila. Jadi kita semua bisa mengalami gangguan kejiwaan. Depresi juga gangguan kejiwaan. Oke. Kemudian gejala lainnya itu biasanya ada yang nyeri dada atau ngerasa detak jantungnya cepat. Gitu. Sampai tiba-tiba aku sakit jantung nggak ya? Langsunglah ngecek-ngecek jantung, apa, tapi tidak karena dia stres. Tapi kalau bertahun-tahun stresnya seperti itu, ya bisa bayangkan jantungnya bagaimana gitu ya. Akhirnya jadi gangguan jantung beneran gitu. Lalu gejala stres lain ada naik berat badan tiba-tiba ya, kan ada orang yang sengaja pengen badannya lebih besar gitu ya, lebih berisi, ada juga yang diet pengen menurunkan berat badan, kalau itu kan sengaja. Nah, ini tidak disengaja, oke. Bisa juga gatal-gatal nih, masalah kulit gitu. Stres itu bisa bikin eksim namanya. Jadi eksim ini bentuknya merah-merah, ruam-ruam ya. Kalau teman-teman bingung, bisa searching nanti di Google eksim itu seperti apa. Dia bentuknya merah. Jadi beda, gatal-gatal jamur tuh beda. Ini karena dia dari dalam tubuh ya, dari aliran darah. Kalau kita stres itu kan otak kita mengeluarkan hormon stres ya. Nah, itu bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan lain-lain yang akhirnya membuat kulit kita jadi sensitif, mudah gatel gitu. Nah, gejala stres juga membuat kehilangan dorongan seksual. Nah, ini untuk yang orang-orang sudah menikah. Kemudian juga sering demam. Nah, kalau ada yang sering sakit, sering nggak masuk kuliah, sering demam, nah cek deh. Cek ke dokter juga, ada penyakit nggak? Kalau demam kan biasanya karena infeksi ya di dalam tubuhnya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, cek darah ternyata normal-normal aja. Berarti ada masalah psikologis. Nah, kalau ada temennya, saudaranya, atau di antara teman-teman di sini ada yang sering demam, sering sakit, coba dicek. Memang panas nggak suhunya? Atau biasanya kalau demam psikologis ini dia suhunya nggak begitu naik, gitu loh. Oke, dicek lagi. Lalu, ketiga, tadi kan pertama kita lihat dari gejala kognitifnya, kemudian gejala fisiknya, lalu yang ketiga ada gejala emosional. Nah, kita lihat nih gimana.
teman kita, saudara kita, atau diri kita nih lagi moody nggak sih? Kadang-kadang happy tapi nanti pengen nangis aja bawaannya, pengen marah-marah gitu ya, nggak jelas emosinya. Nah, apakah kita sedang seperti itu? Wah, jangan-jangan lagi stres nih. Atau merasa gelisah. Ya gelisah aja. Kalau di kelas tuh gelisah, pikirannya tuh nggak dengerin dosen gitu ya. Tapi kemana-mana, badan juga gerak sana, gerak sini. Nah, apakah seperti itu? Kemungkinan kita lagi stres. Nah, saat tidur, gelisah, sulit tidur. Gelisahnya tuh bikin susah tidur. Kemudian susah rileks. Suruh tenang, suruh diem, fokus, relaksasi aja susah. Nah, itu biasanya lagi stres. Lalu nggak sabaran. Nah, ada nggak yang nggak sabaran? Pokoknya marah aja bawaannya nih. Sama temen kuliah, marah-marah mulu. Nah, ini. Jangan-jangan kita lagi stres. Atau ada yang merasa kesepian, merasa terisolasi. Ada banyak temen gitu ya, di kosnya banyak orang, tapi ngerasa kesepian aja. Ngerasa kayaknya nggak ada orang yang peduli sama dia gitu ya. Nggak ada yang sayang sama dia. Kayaknya hidup tuh sendirian gitu, sepi banget. Nah, ada nggak seperti itu? Nah, jangan lagi stres. Kemudian mengalami depresi atau secara umum nggak bahagia. Orang tuanya perhatian, semua kebutuhan dikasih, tapi dia ngerasa nggak bahagia gitu loh. Nah, ini bisa jadi nih mengalami depresi, stres juga. Nah, kemudian yang keempat, kita lihat dari gejala perilaku. Nah, kalau stres, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit, itu juga gejala stres. Ada nggak nih? Kalau misalnya habis ujian, selesai ujian, terus libur gitu kan, tidurnya banyak banget, wajar banget ya untuk beberapa hari. Tapi kalau udah sebulan, 2 bulan, begitu, tidurnya banyak banget, nah itu stres, itu nggak wajar. Kalau lagi capek, kemarin habis perjalanan, terus hari ini seharian kita tidur, masih wajar. Oke? Tapi kalau udah sampai seminggu, 2 minggu, atau sebulan, perilakunya seperti itu udah nggak wajar. Ya, kemudian makan lebih banyak atau kurang, itu juga gejala stres. Mengisolasi diri dari orang lain, bukan karena corona, tapi memang karena nggak mau ketemu orang, nggak nyaman aja, nggak tahu, pokoknya malas aja mau ketemu orang. Jadi maunya di kamar aja. Saudara datang juga nggak mau keluar kamar, pokoknya nggak mau, intinya gitu. Nah, ada apa nih? Jangan-jangan stres. Oke. Prokrastinasi ini lebih ke perilaku teman-teman. Perilaku teman-teman itu balik seperti zaman beberapa tahun yang lalu perilakunya, seperti masih SMP atau masih SMA dulu gitu ya. Padahal seharusnya ketika punya masalah bisa lebih baik, tapi ketika stres perilakunya jadi kayak anak-anak lagi gitu. Nah, alkohol misalnya, jadi banyak minum alkohol, kemudian banyak rokok. Mungkin ada yang sudah merokok, tapi jumlah rokoknya lebih banyak, nah kemungkinan stres. Atau yang tidak merokok, jadi merokok, itu juga biasanya ngalamin stres. Ada juga yang menggunakan obat-obatan untuk rileks. Mungkin berusaha nyari obat penenang, bisa dengan berbagai cara ya. Gitu. Biasanya ada yang katakanlah untuk obat tidur, yang bisa dibeli di apotek itu, yang bisa beli umum, ada yang berusaha untuk beli apa aja biar bisa tenang katanya. Gitu. Jadi intinya kalau orang ada yang menggunakan alkohol, rokok, obat, nah ini berarti dia mengalami stres. Ditambah misalnya ada kebiasaan-kebiasaan menggigit kuku, gitu ya. Yang tadinya nggak gigit kuku, tiba-tiba gigit kuku. Atau gigit kukunya makin sering. Nah, ini juga tanda dia lagi stres. Karena kalau lagi orang yang sedang tidak stres, dia pasti bisa ngontrol. Nah, gigi berbunyi. Biasanya gigi bunyi juga, itu juga sedang stres ya. Aktivitas berlebihan, olahraganya berlebihan. Nah, ini juga menandakan orang itu stres. Biasanya, misalnya nih, stres karena berat badan nggak turun-turun, gitu ya. Dia olahraga akhirnya berlebihan banget, yang sampai berjam-jam pagi olahraga. Yang pasti kan tidak sehat ya kalau olahraga berlebihan ya. Karena kita perlu ingat, selain olahraga, selain otot tangan kaki kita, jantung kan juga bekerja gitu loh. Jadi butuh
butuh pertimbangan lah kalau untuk olahraga, jangan berlebihan. Belanja misalnya, belanja berlebihan. Nah, kemarin mungkin yang habis Harbolnas ya, 12-12, ada yang belanja berlebihan tuh, gitu. Udah punya misalnya. Nah, itu reaksi berlebihan terhadap satu hal. Oke, ya karena lagi stres. Ketika stres, otak kita yang bagian depan sini, namanya prefrontal cortex ya, itu nggak bisa bekerja dengan baik. Jadi tidak bisa memikirkan, oh sebaiknya nggak perlu marah, ini kan bercanda gitu ya. Nah, jadi nggak bisa berfungsi dengan baik, akhirnya yang marah mukul aja gitu. Ada kecenderungan bertengkar dengan orang lain. Nah, siapa yang sering berantem, sering marah, kemungkinan lagi stres. Coba direfleksikan siapa nih, apakah lagi stres? Oke, nah penyebab stres. Ini ada 10 penyebab stres berdasarkan riset. Ini 10 hal yang besar ya. Jadi kehilangan pasangan itu hal paling paling membuat stres, kehilangan pasangan. Kehilangan pasangan lebih ke suami istri ya, kalau pacar mungkin belum ya. Belum. Jadi kehilangan pasangan, suami atau istri, perceraian itu juga bikin stres, perpisahan, berpisah aja, pisah tempat gitu ya. Istrinya di mana, suaminya kerja di luar kota misalnya, perpisahan, itu juga bikin stres. Masa tahanan itu bikin stres. Kematian orang dekat, kemudian kecelakaan atau sakit, pernikahan, nomor 7 ini. Pernikahan juga bikin stres loh. Berpikir bahwa, pengen cepet-cepet nikah, happy gitu kan. Benar happy, tapi ingat pernikahan itu juga stresor, bisa membuat stres. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu kan teman-teman harus menyesuaikan diri dengan pasangan juga, ya kan? Itu tuh butuh energi sendiri, akan bikin stres. Bahagia tentu bahagia, tapi ini juga bikin stres. Kalian juga punya tanggung jawab baru, harus bekerja, harus menafkahi, seperti itu. Nah, PHK. PHK juga sekarang kan banyak banget yang di PHK ya, itu juga sumber stres. Masalah finansial itu juga membuat stres. Mungkin teman-teman ada yang saat ini jadi kesusahan untuk beli kuota mungkin untuk internetnya, atau orang tuanya juga kesusahan kerjanya, bisnisnya, ya kan? Atau ada orang tuanya yang PHK. Nah, tentu ini bikin stres banget kan ya, gimana nih gitu loh. Pensiun juga bikin stres. Oke, ini 10 hal, tapi banyak lagi hal-hal lainnya. Nah, jadi kalau kita ngomongin stres, tadi kita ngomongin stres, gejala-gejala atau ciri-cirinya, ya kan? Terus kita ngomongin stresor. Nah, stresor itu apa? Stresor itu sesuatu yang membuat orang stres. Stresor itu bisa dari luar dan juga dari dalam diri kita. Nah, yang tadi saya sebutkan, yang ini ada 10 hal, kehilangan pasangan dan lain-lain, ini semua itu penyebab dari luar. Oke, dari luar ya. Artinya kita nggak bisa kontrol ini. Nah, tapi kita perlu hati-hati untuk yang dari dalam, yang kadang-kadang kita nggak menyadari, gitu ya. Ada stresor internal, misalnya nih, ini karakter kita sendiri yang bikin kita stres. Gitu, kebiasaan-kebiasaan kita yang bikin stres. Berarti stresnya tinggi. Kalau kita punya kebiasaan sikap yang pesimis, nggak mungkin lah, nggak bisa lah, gitu kan. Itu juga orang yang akan punya stres tinggi, gitu ya. Selain itu ada orang yang kebiasaannya mengkritik dirinya, kalau cemas semua orang pasti bisa cemas ya, tapi kalau cemas berlebihan tuh nggak sehat. Pesimis semua orang pasti bisa saat tertentu merasa pesimis, itu manusiawi banget. Jadi
8 hal ini nih semua orang bisa ya, tapi jangan berlebihan. Mengkritik diri perlu, tapi jangan over, jangan berlebihan, oke? Lalu punya keinginan yang tidak realistis, gitu. Tidak realistis contohnya apa? Contohnya, saat ini teman-teman dari keluarga yang punya penghasilan seperti apa, lalu pengen beli sesuatu yang harganya tinggi banget, yang dari finansialnya teman-teman tuh nggak bisa. Nah, itu kan saat ini itu kalian tidak realistis gitu loh. Jadi kalian harus belajar realistis. Orang tua kalian penghasilan apakah bekerja atau tidak, nah itu realistis apa enggak. Kalau keinginan untuk menabung itu nggak apa-apa, tapi ketika memaksakan situasi harus punya itu saat ini, nah itu berarti tidak realistis. Itu sumber stres. Oke. Lalu kebiasaan kita yang perfeksionis. Perfeksionis dalam berbagai hal. Perfeksionis kita nggak menyalahkan ya. Orang-orang yang perfeksionis kadang-kadang hasil kerjanya bagus, rapi gitu ya, sempurna, pokoknya bagus lah. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau kita tipe orang yang perfeksionis, berarti kita memiliki stres yang tinggi juga, gitu. Nah, jadi mesti pandai-pandai nih mengukur perfectnya mau dalam hal apa. Kalau dalam berbagai aspek, hati-hati karena bisa mengarah ke gangguan jiwa juga kalau berlebihan. Kemudian harga diri rendah. Nah, nggak pedean terus. Itu pasti stresnya tinggi. Suruh maju ke depan kelas, suruh presentasi, nggak pede. Wah, bisa bayangkan stresnya gimana. Mungkin dia nggak tidur seminggu, ya kan? Atau sakit perut nih, pas mau presentasi, jantungnya udah deg-degan, udah kayak mau copot gitu loh. Berarti kan tuh stresnya tinggi banget ya. Nah, yang seperti ini nih, siapa yang nggak pede? Nah, kita ubah nih. Psikolog datang kan ke kampus, siapa yang nggak pede dan siapa yang pengen ngubah dirinya jadi lebih pede. Nah, kita ubah nih, gitu ya. Kemudian ada yang punya kebiasaan marah tapi nggak diekspresikan, punya kemarahan yang nggak tersalurkan. Nah, ini juga sumber stres, bisa bikin penyakit juga, gitu ya, sakit di fisik dan juga di mental. Atau ada yang kurang asertif. Kurang asertif ini biasanya tipe orangnya tuh iya-iya aja gitu loh, terkenal baik karena diajak ini iya deh, bantuin ini dong, oh iya, bantuin ini dong, oh iya, gitu. Selalu iya, padahal dia nggak mau. Padahal dia nggak mau, dia nggak bisa, dia capek, tapi dia hanya bilang iya. Kenapa? Karena nggak enak, dengan alasan nggak enak. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang kurang asertif. Nggak asertif ini juga bikin stres. Bisa bayangkan dong, mungkin pernah ya, aduh nggak enak nih mau nolak, ya kan? Nah, itu. Nah, orang yang kurang asertif ini, kalau dalam psikologi bisa ada namanya terapi. Jadi terapi supaya jadi lebih asertif. Orang yang tadi yang nggak asertif ini diubah jadi orang yang bisa bilang tidak, tapi nggak menyinggung orang lain. Nah itu. Misalnya nih, kalau teman-teman mau nolak, bilang aja, maaf ya kalau misalnya sekarang aku belum bisa bantu. Tapi kalau nanti malam atau besok, aku bisa. Aku capek nih hari ini, aku istirahat dulu, besok aku bantuin gimana. Nah itu kan kita asertif ya. Kita mau bantu tapi nggak sekarang. Karena kita lagi ada kerjaan, atau kita lagi capek gitu. Jadi kita belajar untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, tapi dengan manis lah, dengan baik gitu. Ya ini seni komunikasi juga ya. Oke, nah efek stres. Kalau kita stres, kalau lama-lama penyebab stres ini bikin apa? Bisa bikin sakit kronis, sakit yang berkepanjangan. Atau bisa bikin migrain, sakit kepala. Siapa yang sering migrain? Nah, kalau bertahun-tahun stres, kita bisa punya tekanan darah tinggi. Jadi, nah kemudian ada masalah jantung, bisa diabetes, PMS ini kalau perempuan tuh yang premenstruasi sindrom ya, biasanya kalau mau menstruasi itu marah-marah, mungkin ada di sini teman-teman cewek atau pacarnya di sini, mau mendekati menstruasi tuh udah marah-marah, nggak karuan, pasti berantem misalnya, atau ngajakin putus, ngancem-ngancem, ada nggak kayak gitu? Nah itu, jadi
ketika dia mengalami PMS. Ada juga yang mengalami obesitas. Stres ini bisa membuat ketidaksuburan, kemudian bisa juga menyebabkan masalah autoimun. Nah, jadi banyak banget penyakit, gitu ya. Nah, dalam psikologi itu ada istilah prediksi, meramal. Ramalannya itu kalau karakter orang seperti ini, ya gambarannya nanti beberapa tahun atau saat dia umur 40-an, 50-an dia punya penyakit apa. Nah, itu tuh berkaitan. Jadi, karakter kita saat ini itu nanti akan berkaitan dengan penyakit yang kita miliki, gitu. Kalau kita sering stres, nah seperti itulah kita di masa depan. Kalau kita bisa lebih rileks, bisa melepaskan stres, nah itu kan kita lebih ke nanti akan sehat ya, dan umur panjang katanya begitu. Oke. Nah, kita udah tahu nih tentang efek stres. Terus, jadi gimana nih kalau sudah ngalamin stres? Nah, kalau ingin ceria, ingin sehat, jadi harus bagaimana? Ingat saya ya, ingat saya. Kalau ingin ceria, ingat saya. Apa saya itu? Nah, saya itu di sini. Saya mau ajak teman-teman semua yang mendengarkan webinar hari ini, tersenyumlah, tersenyum. Senyuman itu bisa mengobati loh, melepaskan stres kita. Oke? Jadi hal-hal yang teman-teman bisa lakukan, tidak perlu terus-terusan ke saya. Senyum aja, senyum. Bisa senyum seperti apa. Kemudian atur nafas itu yang relaksasi, menenangkan diri gitu ya. Kemudian teman-teman harus yakin segala sesuatu akan baik, yakin hari ini bahagia, pokoknya yakinkan diri kalian akan baik-baik aja. Yakin kalau kalian sehat, yakin kalau kalian yakin kalian akan berhasil, oke, yakinkan. Kemudian ada yang afirmasi positif itu kalau teman-teman biasanya bilang begini, aku bisa, gitu ya. Itu contoh afirmasi positif. Itu yang paling sederhana yang saya yakin teman-teman semua pasti pernah melakukan. Mau presentasi, bisa, aku bisa lihat pasti ya aku bahagia. Nah, untuk teman mau seperti apa nanti memang butuh konsultasi langsung ya. Nah, ini adalah apa ya, saya paparkan ini biar teman-teman dapat gambaran. Tapi kalau untuk detailnya memang teman-teman butuh langsung ke psikolog untuk bertahu gitu. Jadi apa atau apa seperti apa, yakin juga ini bagaimana, karena akan disebutkan dengan yang masuk dengan nah, tadi senyum kan? Senyum. Saya mau tadi kan saya bilang senyum ya. Nah, ini saya mau ini seperti ini. Yang tulisannya Duchenne Smile. Duchenne Smile, Duchenne. Nah, yang mau teman-teman itu melakukan senyum seperti ini. Duchenne ini nama penemunya karena dokter ya. Jadi dia ahli saraf yang meneliti tentang senyuman pertama kali. Gitu. Namanya Duchenne, orang Prancis. Nah, senyumnya seperti ini. Jadi yang sebelah ini beda lagi senyumannya. Dia menyarankan senyum seperti ini supaya bisa menstimulasi otak kita dan mengeluarkan hormon endorfin. Kenapa? Karena di senyuman seperti ini, dia melibatkan 2 titik saraf. Di bagian mata ini ada orbicularis oculi namanya. Lalu di bagian titik sini yang bagian kalau kita senyum itu, kalau kita ketawa gitu ya, di bagian sini tuh ada zygomatics major namanya di sini. Nah, ketika senyum seperti ini, mata kita terdi, senyum aja 5 menit dan teman-teman akan merasakan
lebih hangat, lebih happy. Nah, coba deh senyum semuanya. Dicoba Gimdosyongnya. Gini. Kita akan jadi lebih happy gitu. Kalau yang ini Pan American Smile ini matanya nggak terkatup ya. Nah, tapi yang di sini terkatup. Jadi senyumnya harus matanya agak menyipit sedikit, sama ini ditarik gitu. Lakukan 5 menit ya setiap hari. Nah, itu akan bikin kalian ngerasa lebih happy. Kalian cobain kalau lagi berantem sama pacar gitu ya, kalian senyum aja. Pasti jadi hilang marahnya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Itu materinya. Saya harap teman-teman punya banyak pertanyaan, kita diskusikan nanti. Silakan, Bu Bida. Baik, terima kasih Kak Ola. Luar biasa. Sudah dicoba senyum sendiri semua. Ini bahkan ada yang komen katanya jadi kayak gila nih Bu, senyum sendiri. Tapi langsung dipraktekkan senyumnya. Materinya luar biasa Kak Ola. Saya kira mahasiswa pun, bahkan kita sendiri pun nih dosen-dosen juga tercerahkan gitu kan. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kalau saya list itu kurang lebih ada 10. Tapi kayaknya agak tidak memungkinkan kalau misalkan kita satu-satu gitu, Kak ya. Apa mau di-recap saja, jadi yang kira-kira bertendensi sama gitu, kita akan jadikan satu. Gimana Kak? Boleh yang mirip, boleh sekalian nanti. Oke. Berarti saya mulai dari, nanti kalau misalnya setelah pertanyaan yang masuk ini terjawab semua, masih ada pertanyaan lain, itu boleh nanti kita coba diskusikan kalau memang masih ada waktu. Nah, di sini ini saya baca ada beberapa yang mirip, ada beberapa pertanyaan yang ternyata ditanyakan lebih dari satu orang, gitu kan? Yang saya harap kalau sekaligus disampaikan, itu akan menghemat waktu kita. Yang pertama, ini pertanyaan ada dari Danu Ruliansa. Sebenarnya pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan Shirley kalau saya tidak keliru. Jadi kalau tadi kita bahas tentang melepaskan emosi, apa yang kita pikirkan dan kita rasakan itu bisa ke teman, orang tua, dan yang terakhir psikolog. Jadi Danu ini mempertanyakan kalau misalnya menceritakan tentang pikiran dan perasaan itu terhadap diri sendiri, bahkan di sini spesifik diceritakan kalau misalnya lagi di mana di jalan ngomong sendiri seperti itu sambil motoran. Bahkan tadi juga yang dari Shirley itu kalau saya tidak keliru namanya, dia menganggap bahwa dia termasuk tipe yang lebih merasa nyaman dengan mengekspresikan pikiran dan perasaan itu kepada dirinya sendiri, yaitu dengan ngomong sendiri itu. Gitu, Kak. Jadi menurut tanggapan dari Kak Ola itu seperti apa? Apakah itu sehat atau itu termasuk sesuatu yang katakan tadi Kak Ola bilang kalau kamu khawatir ini normal atau tidak normal bisa dikonsultasikan ke psikolog seperti itu Kak. Silakan. Oke, ngomong sendiri. Saya nggak tahu ya. Gimana ya. Kalau misalnya ngedumbel mungkin ya. Kalau ngedumbel kan biasanya, gitu aja nggak bisa sih, gimana sih? Gitu ya. Itu masih wajar. Tapi kalau misalnya ngomong sendiri seperti seakan-akan ngobrol berdua, itu pasti nggak wajar. Nah, kembali lagi nih, kita kalau ngomongin normal, tidak normal, wajar, tidak wajar, itu kan ukurannya banyak ya. Bisa dari statistik, kemudian kita bisa dari norma, gitu. Budaya setempat. Di lingkungan itu, kalau teman-teman lihat deh, kita di Pontianak lah ya. Kalau teman-teman lihat orang ngomong sendiri, umat kami sendiri, normal nggak? Enggak ya, aneh ya, gitu loh. Nah, kalau baik lagi nih, kalau ngedumbel yang misalnya, ih gimana sih nih, aduh, susah amat sih. Itu kan hal wajar ya, kita ngotak-ngatik apa, nggak bisa, aduh gimana sih ini, gimana ya? Ini kan gini nih, kok nggak bisa sih? Nah, seperti itu tuh masih yang wajar. Oke, seperti itu wajar. Tapi kalau misalnya, iya, kalau kita kayak ngomong sendiri, bisa seakan-akan sama orang lain, misalnya nih, di motor, itu sedih, kenapa sih kayak gini-gini? Ya kan aku kayak gini dong. Nah, itu aneh ya, itu nggak wajar. Artinya orang yang seperti itu dia butuh mengekspresikan dengan orang lain, butuh teman bicara.
gitu. Nah, jadi tergantung saya bilang ngobrol sendiri seperti apa. Kalau ngobrol yang memang membutuhkan orang lain untuk partner bicara, gitu ya. Aku begini. Akhirnya dia yang curhat. Padahal yang yang buka cerita di awal itu kan pengennya didengarkan. Loh kok sekarang malah dipaksa untuk mendengarkan? Kan seperti itu. Makanya saya kira dengan kesempatan ini gitu kan, Kak Ola menyampaikan bahwa orang itu perlu didengar dan segala macam. Saya pikir bukan hanya untuk orang yang sedang menghadapi masalah, tetapi orang yang berhadapan dengan orang yang menghadapi masalah. Cobalah sedikit berempati mungkin gitu Kak ya. Gimana tuh Kak? Oke, iya. Nah, inilah sebenarnya saya mau nunjukin bahwa ada skill-skill yang banyak banget yang harus kita pelajari. Skill untuk mendengar, itu juga butuh. Saya nggak tahu apakah teman-teman di sini punya kemampuan itu, gitu ya. Kita butuh melatih kemampuan mendengarkan. Mendengarkan loh ya. Nah, itu. Yang mungkin teman-teman saat ini merasa bahwa, kok susah banget ya dari orang yang bisa mendengarkan kita. Kalau memang banyak yang merasa susah menemukan orang untuk mendengarkan, berarti memang ada masalah nih saat ini gitu loh. Berarti aku harus belajar mendengarkan. Kita semua berarti butuh belajar untuk mendengarkan. Butuh mendengarkan itu butuh ini loh ya, butuh ketenangan gitu loh, butuh kontrol diri juga gitu. Nah, itu tadi yang orang-orang kadang-kadang nggak paham mendengar sama mendengarkan itu beda ya. Kalau mendengarkan sambil lalu aja tuh, jadi sambil ngerjain apa, oh ya gitu, kan mendengar aja biasa. Tapi kalau mendengarkan itu kan benar-benar yang detailnya, urutan ceritanya bagaimana, jadi benar-benar bisa menyimpulkan, itu kan mendengarkan. Nah gitu. Kembali lagi, memang nggak semua orang punya kemampuan itu. Gitu. Saya yakin karena tugas kami adalah mendengarkan. Gitu. Jadi kalau psikolog itu teman-teman, kami tidak boleh memberikan saran apapun. Gitu. Jadi memang tugas kami adalah mendengarkan, menyimpulkan, memberikan alternatif solusi. Kira-kira harus bagaimana. Nah itu, kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi nih, benar ya, kita semua berarti harus belajar untuk mendengarkan. Gak usah sama teman, nanti kalian akan punya anak, nah kalian harus belajar mendengarkan anak-anak kalian bicara. Gitu loh. Nah, senang banget kan ilmu komunikasi. Ini kita ngomongin komunikasi loh. Kalian belajar komunikasi, mendengarkan itu bagian dari komunikasi kan, gitu loh. Nah, bersyukurlah difasilitasi di kampus, ada psikolog ke kampus kalian. Ayo kita sama-sama belajar tentang pengembangan diri. Kita belajar untuk mendengarkan orang lain. Karena nanti panjang banget nih. Nanti akan gunanya untuk ke kemampuan kalian di saat kerja, kemampuan kalian di saat jadi orang tua kelak, itu banyak banget manfaatnya. Jadi belajar mendengarkan. Oke, nah jadi memang saya sering pesan sama mahasiswa gitu kan, karena selama ini seringnya menganggap bahwa kemampuan berkomunikasi, skill komunikasi itu hanya kemampuan bicara. Padahal sering terlupakan tuh kemampuan mendengarkan juga termasuk kemampuan komunikasi. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari M. Tommy Irvianto. Jadi kayaknya di bawah-bawah juga ada secara spesifik bahkan menyebutkan dia mengalami gatal-gatal selama beberapa bulan ini, walaupun tidak spesifik dijelaskan seperti apa.
Tapi kita perlu tahu gimana caranya kita membedakan gejala fisik yang kita alami, entah itu yang gatal tadi, apakah pusing atau yang apa asam lambung dan segala macam. Gimana kita membedakan gejala fisik itu apakah diakibatkan stres atau bukan? Oke, baik teman-teman. Kalau kita ada masalah fisik apapun, konsullah ke dokter dulu, gitu. Tetap perlu ke dokter ya, gitu. Karena kita harus lihat dulu nih. Kita lihat kalau misalnya aku sakit kepala, setiap kali aku ada masalah sama pacar misalnya. Kalau aku lagi mikir berat, aku sakit kepala. Berarti lebih ke psikis ya, gitu. Beda kalau misalnya kalian happy pun sakit kepala, ya itu mungkin ada sesuatu. Oke, contohnya sama kayak misalnya lambung, asam lambung, sakit mah gitu ya. Padahal makan udah teratur, bagus banget. Cek darah juga. Nah, kalau ternyata dokter bilang, ternyata nggak ada masalah kok, gitu ya, ya sudah, berarti kemungkinan besar adalah stres, gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, berarti kalau misalnya kita merasakan keluhan fisik, yang utama kita harus ke dokter dulu. Dokter dulu. Kalaupun ternyata tidak ditemukan masalah secara fisik, mungkin dan psikolog itu berbeda, karena di sini siapa tadi Aprianti itu bertanya menyebut dengan istilah psikiater gitu. Jadi katanya kalau mau ke psikiater pasti kan dianggap gimana, dianggap gila dan sebagainya. Jadi saya pikir ini soal stigma sih lagi-lagi ya Kak ya. Oke, okay. Sebetulnya sama aja ya. Ya kalau gini, psikolog sama psikiater itu beda. Kalau psikiater itu dia S1-nya kedokteran, lalu ngambil spesialisasinya kejiwaan juga. Iya, spesialisasi kejiwaan, gitu ya. Kalau psikolog itu kan S1-nya belajar tentang jiwa, lalu kayak saya ngambil magister profesinya jiwa juga, gitu loh. Jadi memang menyeluruh tentang jiwa. Nah, kalau misalnya penanganan, kami sama-sama menangani gangguan kejiwaan juga, sama. Pasien skizofrenia juga ditangani oleh psikolog juga, gitu loh. Nah, sebenarnya baik lagi nih, yang namanya jiwa itu kan kita berpikir itu adalah jiwa. Perasaan adalah jiwa. Jadi apapun yang kalian pikirkan, rasakan, sama aja sebetulnya, gitu loh. Jadi saya mau menyampaikan di sini bahwa masalah kejiwaan itu tuh hal yang manusiawi banget, sama dengan sakit fisik, sama dengan sakit kepala, gitu ya, sakit perut, sama banget. Gitu loh. Kita semua bisa mengalami gangguan masalah kejiwaan, gangguan kejiwaan dan masalah kejiwaan. Oke, kembali lagi nih. Nah, teman-teman kan semua udah kuliah kan ya, wawasannya harus lebih luas. Nah, di situ tuh kalau orang-orang yang punya menstigma, mungkin wawasan mereka kurang bagus nih. Nah, kalian semua yang sudah dapat webinar ini khususnya, sudah punya wawasan yang luas, belajarlah untuk tidak apa ya, guyon-guyon gitu ya, yang kamu tuh ke dokter jiwa aja gitu kan. Ya, nggak ada masalah kok dengan masalah kejiwaan. Sama dengan sakit kepala, perut ya.
itu kan lewat psikolog kali Kak ya, untuk konseling, kalau konsultasi nanti bayangannya konsultasi sama dosen Kak. Jadi kalau konseling itu memang ke psikolog gitu kan, baru kalau misalnya butuh pengobatan, terapi bentuknya yang resep-resep, itu yang bisa mengeluarkan psikiater. Oh iya. Gitu Kak ya. Jadi kalau untuk Aprianti, obat-obat memang biasanya ke psikiater. Oke. Konseling ada psikiater yang memang menerima konseling. Gitu. Jadi memang itu semua dipelajari ya, tapi kadang-kadang kan kalau kami memang kemampuannya sudah diasah untuk mendengarkan tadi, kalau teman-teman bisa bandingkan, kok bedanya ke psikiater sama psikolog, ya memang kami sudah dilatih untuk mendengarkan tadi, gitu loh. Yang bisa 1 jam, ya. Kalau psikiater mungkin agak sulit untuk mendapat 1 jam ya, gitu loh. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi maksud saya kesimpulannya ketika butuh jasa konseling, butuh untuk didengarkan, butuh untuk cerita, itu yang lebih tepat mestinya ke psikolog dulu, gitu kan Kak ya? Iya. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Hafid. Ini nanya soal agak susah sih kayaknya Kak ya. Jadi standar kebahagiaan itu seperti apa sih gitu kan? Karena katanya kebahagiaan itu tanggung jawab masing-masing. Jadi mungkin semacam apa ya, kadang kan kita pengennya selalu berpikir positif, tapi kan tidak mudah juga. Jadi mungkin sekalian ada tips-tips seperti apa yang bisa kita praktekkan ketika kita mengalami kesulitan bahkan untuk berpikir positif, gitulah Kak. Oke, standar kebahagiaan memang beda-beda ya setiap orang. Ada orang yang dapat 10.000 dia udah happy, ya nggak sih? Tapi ada orang yang dapat 1 juta dia happy, gitu ya. Ada orang dapat 1 juta mungkin dia biasa aja, gitu. Dia handphone biasa harga 1 juta dia udah happy. Tapi ada orang yang dikasih handphone 5 juta mungkin dia nggak happy, kurang gitu loh. Kembali lagi tergantung banyak hal ya, kebahagiaan tergantung dari karakternya orang itu, latar belakangnya, gitu ya. Jadi memang setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Selama dia ngerasa dia sudah happy, ya sudah, gitu. Dia ngerasa nyaman sama hidupnya, itulah happy-nya dia, gitu. Dia makan dengan nasi putih pakai sambal, udah happy, gitu ya. Mungkin kalian harus kuliner ke kafe-kafe baru happy. Nah, beda lagi nih happy-nya. Oke, jadi yang pasti standar kebahagiaan itu beda-beda setiap orang. Kemudian, apalagi tadi ya pertanyaannya? Ketika merasa tidak bahagia, sebenarnya ini berkaitan dengan pertanyaan yang agak di bawahnya, bukan ketika tidak berbahagia sih. Maksudnya, seringkali kan kita kesulitan untuk berpikir positif, mempertahankan kita supaya stay positif, gitu-gitu kan. Apa yang mungkin bisa dilakukan? Saya nggak tahu nih, teman-teman yang nanya ini positifnya dia merasa tidak positif atau bagaimana, tapi yang pasti sih kita manusia ya nggak bisa 100% setiap hari 24 jam itu positif terus, enggak juga gitu loh. Ya kita ada kalanya negatif, kita ada kalanya kecewa, sedih. Psikolog juga sama gitu loh. Artinya di saat-saat tertentu yang ngerasa negatif thinking gitu ya, balik lagi ya saya jangan sering-sering gitu ya. Kalau ada saatnya kita down ya, rasa yang aduh kayaknya kok nggak bisa ya, kayaknya gimana, itu kan agak negatif tuh. Wajar aja gitu loh. Kita nggak bisa 24 jam tuh positif gitu. Jangan memaksakan. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa dominan negatif thinkingnya, oke, kita berubah deh jadi agak positif gitu ya. Tapi kalau untuk membuat 100% positif, rasanya enggak deh. Kita semua tuh ada dinamikanya juga. Terus kita juga kadang manusia kan dipengaruhi sama hormonal juga kan, gitu loh. Jadi memang ya nggak bisa yang 100% positif. Tapi untuk menjadi positif itu butuh latihan. Butuh latihan. Dari sekarang kita latihan. Latihannya yang paling simpel itu misalnya positif itu kan berarti dia melihat sisi yang baik. Kalau bahasa yang sering kita gunakan bersyukur. Nah, bersyukur itu kan adalah satu hal kita menilai sesuatu dengan cara yang baik ya. Bersyukur gitu loh. Ya, bersyukurlah aku bisa punya ini. Berarti dia melihat sesuatu yang positifnya. Gitu. Ya, bersyukurlah misalnya nggak bisa kuliah gitu ya. Ambil positifnya gitu loh. Bersyukur itu adalah salah satu cara untuk
berpikir positif. Dan itu perlu dilatih. Kenapa perlu dilatih? Ketika kita stres, otak kita kadang-kadang susah untuk berpikir dengan baik. Tapi untuk orang-orang yang terbiasa bersyukur, terbiasa pikiran positif, ketika ada masalah, dia lebih lebih mampu gitu loh. Lebih mampu untuk stay positifnya lebih bagus. Jika ada masalah berat ya. Nah itu. Kalau Jadi, kita nggak latih, nah ketika ada masalah pasti kita akan mudah down. Kira-kira seperti itu. Yang pasti latihan ya. Makanya kayak kalau dalam teori parenting itu kan disebutkan bahwa kita perlu membiarkan anak dalam kesulitan, dalam perasaan stres. Itu semua untuk latihan. Iya, betul. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Agatha. Jadi, gimana sih kita membedakan orang yang suka marah-marah itu karena stres atau yang marah-marah karena normal? Jadi, mungkin maksudnya adalah karakter kali ya. Ini memang orangnya dasarnya suka marah misalkan. Atau tadi beberapa ciri itu kan diantaranya dia suka menyendiri. Oh, bukan karena dia stres, tapi karena dia memang suka menyendiri. Seperti itu, Kak. Oke, iya. Oke, kalau misalnya orang yang stres itu kan biasanya yang nggak marah-marah jadi marah-marah, oke. Yang tadinya mau bergaul terus berubah jadi yang menyendiri. Nah, kalau ada perubahan itu berarti dia mengalami stres. Tapi kalau misalnya dilakukan dalam waktu yang lama, seperti itu berarti lebih ke karakternya gitu. Nah, kembali lagi nih, kalau misalnya marah-marah, kita kalau gini, teorinya adalah satu perilaku dilakukan terus-menerus itu jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kalau dilakukan berulang kali atau bertahun-tahun jadi kepribadian. Teman-teman kalau misalnya marah, ya semua orang bisa marah ya. Kembali lagi nih, marahnya kenapa? Apakah dia karena dia perfeksionis? Apa yang dia mau itu nggak sesuai dengan kenyataan? Misalnya, katakanlah misalnya temennya tuh kerjanya lambat, sedangkan dia orangnya cepat, rapi, terus dia marah, gitu kan? Apakah seperti itu? Nah, kembali lagi nih, kita harus lihat marah-marahnya seperti apa. Apakah karena dia perfeksionis, atau dia yang tidak bisa mengontrol emosi, atau dia tidak pandai mengekspresikan emosi secara tepat. Kalau marah kan semua orang bisa merasakan marah ya. Tapi ada orang yang marah dia milih diem, ya kan? Tapi ada orang yang ekspresif banget, gitu loh. Sebenarnya semua orang bisa merasakan marah untuk satu hal yang sama, cuman ekspresinya ada yang beda. Mungkin dia orang yang ekspresif banget, gitu loh. Jadi apa tuh keluar, apa sih keluar banget omongannya, tindakannya, gitu. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang ini memang saya kira benar-benar permasalahan khas mahasiswa banget ini Kak. Terutama mahasiswa di semester akhir katanya, pejuang semester akhir. Pertanyaan dari Mia Islami Dewi. Jadi pertanyaannya, halo Mbak Ol, diri sendiri sudah selalu mencoba untuk positive thinking. Contohnya pejuang semester akhir ini gitu kan, kayak tekanan sosial, pertanyaan kapan selesai, yang bahkan itu seringnya datang dari orang terdekat. Sudah coba dikomunikasikan, tapi masih juga tekanan itu ada. Gimana tuh Kak cara mengelola itu gitu kan? Padahal kita sendiri sudah berusaha untuk selalu positif, tapi tekanan dari luar masih saja ada. Oke, dari luar ya. Ya, sekarang pertanyaannya kapan selesai, kapan selesai. Nanti kalau udah selesai, kapan cari kerja, nanti kapan nikah, ya kan? Pasti akan banyak banget ya, gitu loh. Sih, gitu loh. Kita ambil positif aja bahwa orang-orang itu peduli, care sama kita, kan?
Nah, kita kalau memang tahu bahwa kendala-kendalanya apa, ya sudah kita yang tahu. Cukup kita maklumi, memaklumi itu penting. Memahami orang lain penting. Tolong Orang lain yang siapa ini ya? Suaranya masuk nih, siapa namanya nih pakai angka-angkanya? Atau panitia tolong di mute saja. Enggak ada. Aku Kita tahu lanjut. ini. Nah, coba Kak. Oke, kita lanjut ya. Jadi intinya kita belajar untuk memilah gitu ya. Mana yang perlu saya ambil, mana yang saya tinggalin aja. Kita harus belajar fokus nih. Katakanlah banyak banget yang gangguan-gangguannya di section ya. Jadi kita emang harus fokus yang ini aja. Ya pertanyaan orang tentang kapan lulus gitu kan, itu sambil lalu aja. Kita ambil positifnya aja. Jadi itu bentuk kepedulian orang lain deh sama kita gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi harus coba memahami. Memahami. Ya Kak ya. Oke. Lalu ada lagi pertanyaan dari Siti Anissa tentang bagaimana sih cara kita supaya tidak mengingat-ingat hal buruk yang dilakukan orang lain ke kita. Saya sudah coba melupakan dengan menyibukkan diri, tapi teringat lagi sehingga menyebabkan kesulitan tidur atau ketika sedang sendirian. Nah, pertanyaan ini juga ada korelasinya dengan pertanyaan di bagian bawah. Tadi saya coba scroll tapi belum ketemu di mana, yang menanyakan tentang luka batin, Kak. Jadi memang apakah dalam psikologi itu dikenal istilah luka batin begitu? Ya kalau istilah luka batin ini kan lebih ke spiritual biasanya ya. Istilah yang digunakan dalam spiritual, dalam religi gitu kan, luka batin. Kalau di psikologi ya ada istilah yang masalah psikologis ya, bisa trauma gitu. Itu juga yang bahasa lainnya luka batin gitu. Nah, untuk mengetahui kita butuh penanganan konseling lebih dalam ya. Ya, oke. Jadi memang tidak semua kasus bisa dijawab secara general ya Kak, karena masing-masing individu pendekatannya seperti apa, memang butuh konseling khusus. Iya. Gitu Kak ya. Kalau saya suruh positive thinking, nanti toxic positivity. Tidak tepat kan? Oke, ada lagi ini pertanyaan dari Lili Suryani. Jadi, halo Mbak, saya mau tanya kenapa gejala stres yang dialami setiap orang itu berbeda? Apakah jenis stres yang dialami setiap orang juga bisa berbeda? Oke, kenapa berbeda? Kan stres itu ada namanya ambang stres ya, kemampuan kita beda-beda. Paling sederhananya gini nih, kamu ngangkat beras 10 kilo, kuat mungkin ya, tapi ada teman lain ngangkat beras 10 kilo, dia nggak kuat. Simpelnya seperti itu. Jadi kemampuan kita itu beda-beda, gitu ya. Apalagi kita ini kan setiap orang tuh unik, kepribadiannya beda-beda, kemampuan udah beda, kepribadian udah beda. Yang satu mungkin orangnya positive thinking nih misalnya, tapi yang satunya orangnya agak pesimis. Nah, ketika ngadapin masalah, pasti beda juga hasilnya. Yang satunya mungkin bisa tidur, yang satunya nggak tidur seminggu. Gitu ya. Jadi, kembali lagi karena kita setiap orang itu unik dan kemampuannya berbeda. Itu yang membuat stresnya atau jenis stresnya bisa beda. Karena tiap individu unik. Kalau tadi analoginya beras 1 karung 10 kilo, makanya tadi perlu latihan itu Kak ya. Yang awalnya mungkin akan kesulitan, tapi kalau udah terbiasa ngangkat berat 10 kilo, ya nanti ngangkat udah nggak terasa berat banget lah. Ya.
Ada lagi pertanyaan, tapi saya nggak bisa baca namanya karena pakai kode NIM gitu kan, namanya di bagian belakang. Tapi pertanyaannya ini, kalau tadi ada yang mempertanyakan soal bagaimana kita menghadapi stresor dari luar gitu kan. Kalau ini pertanyaannya bagaimana kita mengelola stresor yang internal itu, Kak. Gimana caranya kita agar dapat menghindari sumber-sumber stres di diri kita seperti overthinking dan cemas yang berlebih. Oke, ini jawabannya berat, jawaban berat. Karena kalau kita ngobrol stres internal, saya harus tahu dulu sumber stresornya ini apa, misalnya. Apakah kalau overthinking misalnya, overthinkingnya seperti apa sih? Saya harus tahu definisi dulu ya. Saya harus tahu detailnya overthinking gimana. Nah, yang pasti kita belajar latihan. Karena nggak mudah ya untuk mengubah kebiasaan kita. Karena teman-teman katakan di sini umurnya belasan atau 20-an, sudah 20 tahun terbentuk seperti ini perilakunya. Sudah terbiasa menyelesaikan masalah atau berpikir seperti itu. Nah, harus diubah gitu loh. Sederhananya lah misalnya overthinking gimana berlebihan. Jadi dia harus latihan untuk mengontrol pikirannya. Boleh lepasin deh, jangan mikirin yang itu. Saya harus pikirin ini aja. Nah itu kan butuh latihan sebetulnya. Itu baru satu hal tuh. Latihan seperti apa? Ada banyak teknik, gitu ya. Dan itu memang bisa kalau ketemu langsung baru bisa. Bisa jangan latihan, katakanlah mengalihkan pikiran. Misalnya kalau kalian overthinking ya latihan coba misalnya baca buku, bisa nggak tuh? Yang dialami oleh banyak mahasiswa, quarter life crisis katanya. Jadi saya khawatir tentang masa depan. Ngelihat orang lain sukses, saya minder. Jadi saya bertanya-tanya apakah saya bisa seperti mereka di masa yang akan depan, seperti itu. Kan mungkin mahasiswa yang tingkat akhir lah biasanya kan menjelang selesai studi, selain memikirkan kapan selesai studi, juga memikirkan setelah selesai ini akan bagaimana. Itu ada tips-tips tidak Kak, supaya untuk mengurangi lah pemikiran-pemikiran itu. Mengurangi rasa cemas. Iya, Nah, cemas itu kan muncul kalau kita memikirkan negatif, kita berpikiran negatif terhadap sesuatu di masa depan, gitu loh. Kalau misalnya kamu berpikir, kita semua kan pasti memikirkan masa depan ya. Nah, kalau kamu memikirkannya secara negatif, pasti akan cemas. Tapi kalau kamu memikirkannya secara positif, pasti kamu akan nyaman dan kamu akan yakin bahwa kamu akan berhasil, gitu loh. Aku nanti 5 tahun lagi seperti ini, dan kamu optimis, kamu akan berhasil. Tapi gini, yang paling kalau tips dari saya ya, kamu fokus aja untuk hari ini, yang saat ini kamu sebagai apa mahasiswa, ya kan? Lakukan yang terbaik sebagai mahasiswa saat ini. Kamu kuliah dengan baik, ujian dengan baik, dengan nilai yang baik. Kalau kamu sambil bekerja, bekerjalah dengan baik. Lakukan yang terbaik saat ini. Karena apa yang kamu lakukan saat ini, kalau baik, ya pasti akan ada buahnya nanti, gitu loh. Karakter kalian akan kebentuk, ya kan? Kalau kalian benar-benar belajar saat ini, nanti kalian juga akan kebentuk karakternya. Gitu. Kemampuan, katakanlah kemampuan, mungkin ada yang menulis bagus, yang berbicaranya bagus, public speakingnya bagus, gitu ya. Ya nanti akan ada buah, gitu loh. Intinya adalah lakukan yang terbaik yang kalian hadapi saat ini. Ya, apapun yang ada di depan itu kita memang perlu persiapan, tetapi lebih penting kita untuk menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya, gitu ya Kak. Lanjut lagi, ini masih permasalahan yang familiar dengan mahasiswa Josephine Jessica Herman. Jadi ini permasalahan dia stres akibat perfeksionis, terutama ini tidak mencapai target misalkan dalam pengerjaan tugas
dan akhirnya sering down dan terpikir hal itu berhari-hari. Akibat perfeksionis nih Kak, gimana caranya untuk mengatasi hal itu? Ini kayaknya nih harus konseling pribadi ya. Kalau misalnya ditanya caranya, kembali lagi ini dia butuh training, butuh latihan. Jadi sih harus ukur dulu perfeksionisnya seperti apa yang membuat dia perfeksionis, sejak kapan dia perfeksionis. Jadi memang harus saya lihat dulu. Kalau yang pasti sih butuh lebih realistis. Nah itu tadi. Kalau sekedar tips general, ya dia harus mengubah dirinya untuk belajar lebih realistis, menerima situasi yang ada, kenyataan yang ada tuh apa, dia harus belajar menerima itu. Gitu. Yang pasti sih butuh khusus ya seperti ini butuh konseling pribadi. Butuh konseling pribadi, tapi pada awalnya memang yang dibutuhkan adalah penerimaan, ya Kak ya. Bahwa tidak selalu kondisi itu seperti yang kita inginkan. Ada banyak hal yang di luar apa sih kuasa kita sebagai seorang manusia, gitu kan? Katanya terkendala biaya kalau untuk ke psikolog. Jadi mungkin ada solusi kalau di rumah sakit pemerintah gitu kan, apakah memang itu berbayar tapi tapi mungkin kalau untuk itunya Kak, misalkan kayak di rumah sakit itu apakah ada range target, ada BPJS gitu? Oh, nggak ada pakai BPJS. Oh tidak ada. Konsultasi psikologi. Oh tidak ada. Kecuali di RSJ untuk masalah-masalah yang serius dan dia mengalami gangguan kejiwaan bisa pakai BPJS. Tapi itu penanganannya akan dengan dokter psikiater juga, dengan psikolog juga gitu. Oh. Tapi kalau untuk masalah yang agak ringan bisa BPJS. Oh, jadi mungkin nanti inilah ya salah satu tujuan webinar kita ini kan untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa. Cuman yang sekarang kita canangkan karena baru dari ilmu komunikasi, mungkin ini adik yang bertanya ini dari sosiologi sepertinya. Jadi coba dikonsultasikan dengan yang berwenang, misalkan Kak Prodi gitu. Apakah mungkin untuk memfasilitasi mahasiswa mendapatkan konseling psikolog? Saya pikir begitu ya, Eva. Kemudian sama pertanyaannya. Ini tentang overthinking, juga tadi sudah dibahas. Tapi ini ada contoh, dia memberikan contoh, misalnya posisi duduk saya benar tidak ya, sikap saya sopan tidak ya. Ini termasuk overthinking yang gimana nih Kak? Apakah bisa dikategorikan overthinking tertentu atau gimana nih? Jadi dia kalau bertemu orang, dia suka khawatir, bahkan dari apakah tadi saya duduknya sopan tidak, sikapnya sopan tidak, perkataannya ada yang menyinggung tidak. Hal-hal seperti itu yang membuat dia kemudian membatasi diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini saya harus gali lagi kalau yang masalah ini. Saya nggak bisa bilang apakah ini overthinking atau dia cemas. Bisa jadi dia cemas, bisa jadi dia punya trauma tertentu,
ada sesuatu peristiwa di masa lalu yang membuat dia kayaknya takut banget nih sekarang gitu ya. Nah itu saya rasa yang ini juga butuh konseling pribadi. Kemudian saya mau nanya komentar yang masalah katarsis. Katarsis bisa macam-macam. Kalau teman-teman suka tulis, itu adalah katarsis. Suka melukis, itu katarsis. Musik, nyanyi, teriak-teriak, gitu ya, itu juga katarsis. Jadi tidak hanya katarsis bisa macam-macam. Artinya kalian mengekspresikan perasaan kalian dalam bentuk apapun. Nah, silakan menulis membuat lagu apapun ya. Tapi kembali lagi nih, apakah dengan cara itu sudah selesai, tuntas gitu ya? Kalau masih belum selesai berarti teman-teman butuh profesional, oke? Tapi kalau dengan curhat, tulis diary, selesai, lega, udah, berarti itu cara yang pas buat teman-teman gitu loh. Tapi kalau misalnya masih menyisakan rasa-rasa nggak enak, masih ada rasa dendam, masih bikin baper gitu ya, nah berarti butuh psikolog. Kira-kira seperti itu. Atau ini Kak, update di sosmed. Update di Sebenarnya di sosmed. era sekarang banyak orang meluapkan itu lewat sosmed. Nah, mungkin lebih hati-hati ya, karena kan kembali lagi gini, kalau caranya benar, maksudnya gini, misalnya ya mau bilang, mengekspresikannya kemarahan itu boleh kemana aja. Kalau saya bilang boleh di mana aja ya. Tapi kembali lagi, di sosmed itu kan ada banyak orang. Kita mengganggu orang lain nggak sih? Gitu loh. Kembali lagi nih, katakanlah kita marah sama orang tua. Terus kita marah-marah di situ gitu kan. Nah, apakah kita jadi, merusak nama baik orang tua dengan cara itu? Nanti kita perlu pikirkan. Gitu loh. Apakah kita jadi bikin, mungkin masalah kecil, yang perlu tahu hanya 1-2 orang aja gitu ya. Tapi kan jadi ratusan ribuan teman kita jadi tahu semua kalau orang tua kita begitu gitu loh. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Gitu loh. Oke, Jadi jadi katarsis itu bebas saja, asal difikirkan juga dampaknya. benar. Ini Sama ada lagi pertanyaan. sama halnya dengan curhat, gitu ya. Curhatnya ke banyak orang nggak sih? Nah, itu juga kan kita perlu hati-hati pertimbangkan. Oh iya. Kita lanjutkan Kak, ada lagi pertanyaan dari Aji Setiawan. Jadi ini tentang bagaimana dia merasa sulit untuk bersosialisasi. Nah, saya pikir ini juga salah satu masalah yang sering dihadapi mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa di tingkat awal, di mana dia mengalami culture shock gitu kan, beralih dari SMA kemudian kuliah. Nah, kalau si Aji ini bertanya, dia lebih kepada takut untuk berinteraksi dengan orang lain, bahkan terutama dengan orang yang lebih tua. Dia sulit untuk memulai percakapan. Jadi dia merasa cemas, gelisah, lalu kemudian merasa orang lain itu tidak ada yang cocok sama dia. Kalau pertanyaannya, oh ini Banyak anak-anak yang hidupnya dengan dunia maya aja, ya kan? Ketika berhadapan langsung dengan orang lain, mereka nggak mampu berkomunikasi. Mereka kalau ngobrol di chat itu lancar banget, gitu loh. Tapi ketika ketemu orang-orang langsung, tidak tidak mampu untuk bagaimana menggunakan kata-kata, ekspresi, gitu ya. Cara menghormati dengan attitude seperti apa, kadang nggak mampu nih. Nah, kembali lagi saya butuh ini informasi lebih banyak tentang rasa takut cemasmu seperti apa, ya kan? Apakah sudah lama? Seperti apa pola asuhmu waktu bersama orang tua? Nah, saya butuh tahu itu. Jadi memang butuh konseling lanjut. Oke Kak, ini saya lanjutkan, tapi sepertinya ini agak serius karena yang bersangkutan bahkan anonim, dia menggunakan nama samaran. Jadi katanya, saya bacakan, siang Mbak Ola, maaf saya menggunakan nama samaran,
bagaimana tanggapannya mengenai self-harm saat sedang stres atau depresi. Bagaimana cara menghindari hal tersebut? Karena saya merasa lega ketika melakukan self-harm saat stres. Walaupun sudah berhenti, ketika saya melihat konten tentang self-harm di sosmed, saya merasa ke-trigger, lalu deg-degan, mual, dan ingin menangis karena mengingat kejadian yang membuatnya Rasa kecewa pertama kalinya dia melakukan self harm. Buat teman-teman yang paham self harm itu mungkin maksudnya contohnya mungkin ada teman yang suka gores-goresin tangan gitu dengan benda tajam, entah itu dengan silet atau dengan beling misalnya ya, dia ngerasa nyaman ketika menggores-goreskan tangannya gitu. Nah, biasanya ada orang yang pertama kali itu ya karena kekecewaan, misalnya pertama kali melakukan. Ketika saya tanya, umumnya mereka mengatakan karena ngerasa kecewa. Dibilang pengen bunuh diri, mungkin iya waktu itu pertama kali ya, gitu. Jadi bisa macam-macam nih. Tapi biasanya seiring berjalannya waktu, jadi semacam ada ketagihan, gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang sampai di tahap ketagihan, itu biasanya udah beda lagi. Kalau yang orang-orang tertentu, mungkin saat dia marah atau sedih, itu dia pengen self-harm. Tapi ada juga orang-orang yang dia happy pun ketika dia melihat benda tajam, dia rasa kepengen gitu loh. Jadi udah kayak bener-bener udah nggak bisa kontrol lagi gitu loh. Jadi udah sampai kayak Digna. Saya nggak tahu pasti bisa sebenarnya dihentikan, disembuhkan benar-benar yang bikin nyaman tuh bisa. Tapi memang butuh terapi khusus gitu loh. Dan saya memang harus gali lebih banyak. Kembali lagi nih, self harmnya seperti apa, berapa kali, kapan munculnya, itu juga harus saya harus tahu itu. Gitu. Yang pasti itu bisa disembuhkan. Yang pasti teman-teman ini kerjasama dengan psikolognya dan mengikuti terapi dengan baik, itu pasti selesai. Gitu. Seperti itu ya. Mungkin bagi yang tadi beberapa juga dinotis oleh Kak Ola kan, oh kalau yang ini butuh konseling lanjutan, oh kalau yang ini butuh konseling khusus gitu. Jadi nanti teman-teman kalau memang merasa oke, aku bersedia untuk mengikuti konseling gitu kan, boleh mengisi link pendaftaran untuk konseling. Jadi nanti mungkin di bawah sudah di-share, saya belum ngecek karena masih berdasarkan kasus self harm itu, ini ada lagi kasus lain yang dialami oleh enggak kebaca namanya. Jadi dia bertanya, saya nggak tahu ini efek saya sering bicara sendiri atau apa. Sebelum saya tidur, saya sering mendengar suara wanita memanggil nama saya berulang-ulang. Itu gimana, Kak Ola? Oke. Kalau saya harus tanya lagi sebenarnya ya, seperti apa suaranya. Kalau di psikologi itu kan ada istilahnya halusinasi. Apakah ini sudah menjadi halusinasi? Nah, seberapa sering munculnya? Apakah selalu saat mau tidur gitu kan? Nah, itu yang kita harus tahu. Kalau memang ternyata ini adalah halusinasi, artinya memang butuh tindakan lanjutan. Kalau halusinasi, udah positif halusinasi, butuh pengobatan dengan obat-obat jiwa. Gitu. Jadi saya butuh informasi lebih lanjut ya. Apakah ini gejala skizofrenia atau bagaimana gitu. Ternyata memang mahasiswa dengan segala permasalahannya itu kita perlu gali lagi ya Kak, karena kan sedikit banyak apa yang dialami mahasiswa secara pribadi itu akan berefek kepada studinya secara akademik. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Jadi akhir-akhir ini mungkin kalau untuk nama yang tidak saya sebutkan tidak terlalu masalah ya Kak, yang penting permasalahannya apa.
Jadi selamat siang Kak Mariano Paula. Akhir-akhir ini saya sering merasa banyak pikiran dikarenakan banyak tuntutan yang harus dicapai. Untuk mengurangi hal-hal tersebut, cara yang lumayan efektif untuk membuat saya tenang, melakukan hubungan skin by skin dengan teman perempuan saya dan mengadu kepada Tuhan. Di satu sisi hal ini cukup efektif untuk membuat saya tenang, tapi di sisi lain saya tahu tanda kutip di satu sisi hal akan menambah dosa. Kejiwaan saya ini normal atau tidak? Jadi skin by skin yang diberi tanda kutip itu pun kita akan sulit mendefinisikannya ya Kak. Tapi coba tanggapan dari Kakak seperti apa? Oke. Oke. Ya benar sih. Kalau misalnya mau punya rasa bersalah, berdosa, nah sebaiknya nggak dilakuin. Artinya kamu perlu melepaskan stres itu dengan hal yang positif, yang tidak membahayakan, yang membuat kamu nyaman, tidak merasa berdosa seperti itu. Nah itu, jadi memang kita semua butuh dan bisa melakukan apa saja ya untuk melepaskan stres. Sama kayak tadi ngerokok, ya kan? Kalau bisa, bisa gitu. Tapi kan kita harus pikirkan efeknya seperti apa, bermanfaat nggak buat kita gitu kan. Nah, kalau misalnya ngerokok bisa bikin melepaskan stres, tapi kalau misalnya membahayakan untuk kita ya kenapa kita lakuin gitu. Jadi sebaiknya jangan memulai sesuatu yang punya resiko. Sama dengan yang saya nggak tahu skin by skinnya sejauh mana gitu kan, lebih ke nanti beresiko nggak gitu loh, beresiko ke kesehatan misalnya. Nah itu tadi. Saya lanjutkan, jadi ke belakang-belakang ini permasalahannya menjadi semakin serius Kak. Ini juga menggunakan nama samaran, jadi dia ingin bertanya, ketika ada masalah yang mengganggu pikiran saya menjadi susah tidur dan berkeringat dingin, sesak nafas dan merasakan takut yang luar biasa melihat sekeliling di kamar saya. Rasa takut seperti ini pun juga muncul ketika saya selesai konsul skripsi dengan dosen pembimbing. Gimana ya Bu solusi untuk menghilangkan rasa takut yang berlebihan ini? Nah ini semakin berbahaya karena bahkan ketika habis ketemu dosen pembimbing pun malah yang bersangkutan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan begini. Ya kalau yang ini juga termasuk perlu konsultasi pribadi karena saya butuhnya lebih dalam bagaimana kalau kembali lagi kalau hanya masalah yang ringan mungkin bisa dengan yang pikir positif aja gitu ya. Tapi yang ini saya bilang nggak bisa dengan cara itu gitu loh. Kita harus gali lebih dalam karena oke, memang benar berpikir positif punya efek yang baik, tapi berpikir positifnya seperti apa, bagaimana caranya itu juga harus dengan cara yang tepat gitu. Yang pasti kalau untuk masalah ini bagaimana ya memang butuh latihan lagi untuk mengelola atau mengatur pikiran gitu. Seperti itu ya. Oke, Kak Ola, tapi saya pikir dengan kasus-kasus yang seperti itu lah yang memang membutuhkan konseling intens gitu kan, karena di satu sisi skripsi itu adalah tuntutan yang wajib untuk dituntaskan. Di sisi yang lain kalau itu menimbulkan masalah, berarti kan harus dicari solusinya. Iya. Saya lanjutkan. Ini berkaitan dengan hipnoterapi. Selamat siang Kak Ola, berkaitan dengan hipnoterapi, apakah bisa mengungkapkan adanya memori alam bawah sadar yang kita tidak sadari, kemudian itu bisa menjadi masalah? Oke, yang pasti gini, hipnoterapi itu, oke, kita memang mengangkat alam bawah sadar, tapi yang harus teman-teman pahamin adalah hipnoterapi banyak cara, oke. Bahkan terapi psikologi sendiri bisa banyak cara, tidak hanya dengan hipnoterapi. Jadi kalau saya sih menyarankan kalau teman-teman mau hipnoterapi, lakukanlah dengan psikolog. Karena psikolog akan tahu apakah itu jadi masalah atau enggak. Gitu. Jadi tidak semua kok yang jadi tidak semata
semata-mata menggali aja. Hipnoterapi itu semata-mata mengeluarkan ya, tapi ada proses yang lainnya. Oke. Jadi pada dasarnya teman-teman semua mengingat masa lalu teman-teman, peristiwa yang apa itu. Tapi dengan hipnoterapi kalian dibuat lebih nyaman, menyadari bahwa kalian berpikirnya nyaman. Jadi itu sebabnya saya untuk kalau misalnya hipnoterapi lakukan dengan psikolog. Kalau yang non psikolog saya tidak. Kita kan sampai jam 12 ya. Dari sejak pertanyaan tadi yang terakhir tentang hipnoterapi itu ke bawah, masih ada 40 sekian chat yang terus terang belum terbaca oleh saya semuanya. Yang jelas kalau akan dijawab semuanya di kesempatan ini yang tinggal kurang lebih 20 menit, saya pikir tidak akan terjawab. Ada masukan dari teman, dari Meli, boleh nggak Kak Ola share satu contoh kasus yang disertai dengan solusi tentang kondisi yang paling relate dengan kehidupan mahasiswa atau fenomena yang di masa kini, gitu kan, sehingga dari kisah itu, dari kasus itu bisa diambil hikmah lah katakan, atau intisari pelajaran dari yang pernah terjadi itu. Mungkin tidak, Kak? Saya lagi mikir jadi lagi pikir cerita apa ya. Karena jujur aja saya sendiri susah, jadi saya tidak menyiapkan kalau kasus tuh banyak banget. Jadi kasus mana yang mau saya angkat saya sendiri, karena setiap masalah itu unik ya. Setiap orang itu katakanlah gini, masalah sama pacar aja gitu. Masalah sama pacar mungkin semua pacaran dan mengalami gitu ya. Tapi beda karakter udah beda hasil nih. Ada orang yang putus pacaran jadi semangat untuk cepat selesai kuliah karena malas ketemu dia gitu loh misalnya. Aku pengen cepat kuliah biar selesai dan tinggalin kota ini gitu kan. Tapi ada juga yang putus kuliah jadi merasa kehilangan putus kuliah. Maksudnya putus pacaran jadi ngerasa kehilangan semangat. Jujur mohon maaf. Kalau tidak tipis di mana, berarti habis selesai juga sesi kita hari ini. Gitu ya, Kak ya? Iya, boleh. Saya lanjutkan, ini ada pertanyaan dari Urai Lara Dia Rasika. Halo Kak, izin bertanya, ketika saya ada masalah, entah itu menurut saya berat atau ringan, saya selalu memendam masalah itu sendiri. Dan kadang saya berpikir, nanti juga hilang masalahnya. Begitupun begitu ada masalah yang baru lagi, akan begitu terus-menerus siklusnya. Bisa jadi kamu sudah memprosesnya sebenarnya. Nah, itu tadi. Jadi saya harus tahu ini memendamnya seperti apa ya. Memendam itu kan sekedar yang dia lupa aja gitu ya. Itu atau memang dia sudah memprosesnya sebenarnya gitu. Nah, tentu hasilnya akan beda. Kalau misalnya dia akan memprosesnya, ya sudahlah aku ikhlas yang terjadi sama aku gitu kan. Aku coba jalani, ya sudahlah gitu. Jadi bersyukur bisa dapat pengalaman ini, aku jadi lebih dewasa, aku jadi banyak pengalaman, aku jadi lebih bijak misalnya kan. Terus dia tenang. Nah, itu kan dia sudah memproses, bukan memendam gitu loh. Jadi saya nggak tahu definisi memendamnya dia seperti apa. Tapi yang pasti kalau memendam aja, mengalir aja, nanti kamu nggak bisa optimal dalam kehidupan sehari-harimu gitu. Saya lanjutkan kalau gitu.
ini dari Meli, sekarang ini kan ada banyak orang yang melakukan self-diagnose, menganggap diri mereka itu depresi dan punya permasalahan paling berat, sehingga memperburuk keadaan pribadi mereka. Gimana pendapat kakak soal ini? Iya, bener banget self-diagnose ya. Sekarang kan apa-apa nyarinya Google ya. Kenapa aku cemas gitu ya? Kenapa aku sedih? Langsung dapat jawaban kan. Ternyata aku depresi. Iya, banyak banget yang ketika ketemu saya, misalnya mereka bilang, misalnya nih, terus saya mau konsul, kamu ada keluhan apa? Saya depresi, gitu kan? Biasanya saya tanya, siapa yang bilang kamu depresi? Gitu kan? Udah pernah psikiater atau psikolog belum? Belum Bu, gitu kan. Terus, nah itu biasanya kan dia self diagnose ya, dia merasa bahwa dia depresi, gitu loh. Sebenarnya padahal baik-baik aja, atau dia gangguan apa, saya bipolar misalnya, macam-macam ya. Nah itu, jadi yang dia membaca di internet, nah kalau dia akhirnya datang ke psikolog itu bagus. Tapi kalau enggak, bayangkan tahun dia sudah membuat membuat konsep diri bahwa aku tuh gangguan gitu loh. Jadi dia nggak optimis hidupnya. Nah sayang banget kan seperti itu. Jadi sebaiknya jangan mendiagnosa diri sendiri, konsul deh ke psikolog. Sama halnya ketika kalian misalnya apa ya kalian membaca sesuatu dan mengatakan bahwa aku punya kanker, kan ngeri banget ya gitu loh. Ya harusnya kalau sudah tahu itu kan terus aku bagaimana harus cari pengobatan kan ya. Nah itu sama dengan psikologi juga kalau misalnya aku gini cari pengobatan yang benar, jangan jangan berlarut-larut aja gitu. Diagnosa itu penting banget. Bahkan kami sendiri pun butuh waktu yang panjang untuk menegakkan diagnosa teman-temannya sakit apa begitu. Ya, tentulah berbeda ya Kak, diagnosa orang yang belajar bertahun-tahun dengan yang belajar 5 menit dari Google gitu kan. Apalah apa namanya mendiagnosa diri sendiri itu. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini menarik karena Rizky Amalia. Halo Kak, saya dari kecil suka memperhatikan tingkah laku orang lain dan bisa menebak sifat mereka. Jadi biasanya saya menghindar dengan orang-orang atau membuat jarak tertentu dengan orang yang tidak sefrekuensi. Sampai kadang saya stres sendiri karena tahu maksud orang lain mendekati saya itu apa. Jadi dia mempertanyakan, sikap saya harusnya seperti apa ya, Kak? Unik sih ini, tapi baik lagi, kamu yakin tahu dengan, jadi kembali lagi mungkin karena pengalaman ya, pengalaman orang seperti ini biasanya begini. Saya rasa itu yang kamu lakukan gitu loh. Tapi yang pasti gimana kita, saya nggak bisa bilang itu baik atau nggak baik. Saya pengen tahu yang seperti apa nih detailnya. Gitu. Kalau misalnya kamu ya intinya kamu menganalisa orang lain. Tapi kalau kamu tidak punya basic atau tidak memahami kejiwaan secara mendalam, hati-hati nanti kamu jadi berprasangka negatif sama orang. Jadi memang butuh lebih rileks juga lah. Intuisi mungkin yang dimaksud dia ya kayak dia bisa memperkirakan nih orang dengan tipe seperti ini akan apa, orang dengan tipe seperti ini akan apa. Lagi-lagi ya memang harus agak rileks, jadi tidak terlalu berlebihan gitu Kak ya. Kalau memang udah tahu, menganggap tahu motif orang itu seperti apa, ya setidaknya kita sebagai pribadi yang akan berinteraksi punya apa antisipasi paling gitu Kak ya. Iya, iya. Pertanyaan lain saya pikir beberapa sudah terjawab soal overthinking, soal cemas berlebih, soal kesulitan sosialisasi. Saya pikir sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya. Ini adalah pertanyaan yang terakhir berarti. Jadi, halo Kak, apakah MBTI sangat mencerminkan kepribadian diri kita? Terima kasih. Nah, sebelumnya MBTI ini mungkin apa istilah dalam psikologis kali Kak ya. Apa saya pun tanya Google gitu kan, oh ternyata ini tapi tidak familiar juga dengan hal itu. Jadi boleh di ini Kak, MBTI dikomentari. yang pasti saya mau tahu juga itu MBTI-nya dari mana, apakah dari internet
apakah memang dengan psikolog gitu. Jadi proses bagaimana, katakanlah misalnya ini hasil tes ya misalnya ya, dia tes terus dia harus lihat dulu prosedur pelaksanaan tesnya bagaimana. Kalau memang tesnya dengan psikolog dengan prosedur yang benar, bisa itu benar menggambarkan dirimu dan kamu pun jujur dengan hasil itu, ya itu akan mencerminkan dirimu gitu. Tapi kalau misalnya kamu sendiri tidak sungguh-sungguh mengerjakannya dan tidak dengan psikolog, ya saya juga meragukan hasilnya. Kira-kira seperti itu. Oke, Ini jadi pengalaman yang Allah bisa berikan informasi kepada kami semua yang hadir di ruangan ini, kan, kalau membutuhkan konseling dari psikolog, apakah harus bertemu langsung atau ada media lain, misalkan atau lewat sosmed atau seperti apa? kalau ini untuk saya pribadi atau bagaimana? Secara umum sih kayaknya ini, tapi kalau memang lebih ke pribadi juga enggak apa-apa, Kak. Oke, kalau secara umum ada bisa online juga. Kalau nggak salah di aplikasi-aplikasi kayak Halodoc gitu juga ada ya layanan psikologi. Terus biasanya itu ringan, untuk yang ringan ya, yang bisa diselesaikan dengan konseling ngobrol biasa. Tapi kembali lagi untuk hal-hal tertentu memang harus tatap muka. Biasanya akan diarahkan dari psikolog atau tatap muka. Tadi untuk hal-hal tertentu memang harus ketemu dengan psikolognya karena itu yang paling efektif. Terapi yang paling baik dengan psikolognya langsung. Kalau telepon itu untuk hal-hal yang umum yang bentuknya kayak diskusi, konsultasi itu bisa. Tapi kalau sudah sampai ke arah terapi itu butuh pertemuan langsung. Begitu. Ke Kak Ola jalurnya lewat mana, Kak? Kalau saya bisa ke rumah sakit kota. Kalau di sana itu daftar seperti biasa. Atau kalau ke praktek saya langsung harus janjian dulu sama saya. Oh, tetap harus dengan perjanjian. Untuk jadwal. Bisa ke nomor handphone saya. Nanti teman-teman bisa. Oke, informasi tentang Kak Ola adalah dengan panitia. Jadi nanti kalau memang teman-teman merasa membutuhkan, kita akan share. Baik, benar-benar tidak terasa ini waktu sudah jam 12 kurang 5 menit. Jadi sudah 1 jam lebih. Kita bicara banyak, kita cerita banyak hal dengan Kak Ola. Tapi sebagai kesimpulan, saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, ketika kita mengalami atau merasakan sesuatu, kita perlu melakukan katarsis, yaitu cara kita melepaskan pikiran dan perasaan. Bisa lewat bercerita dengan orang yang dipercaya, teman, bisa bercerita ke orang tua, atau bercerita ke profesional, yaitu seorang psikolog. Nah, adapun hal-hal yang dikhawatirkan ketika emosi dan perasaan itu tidak diungkapkan, dirilis, itu adalah terjadinya stres. Yang mana stres ini sendiri bisa menimbulkan banyak efek, banyak dampak, diantaranya bisa kita lihat ada gejala secara kognitif, secara fisik, secara emosional, bahkan secara perilaku. Untuk teman-teman, jangan lupa saya ingatkan untuk mengisi presensi dan jajak pendapat. Lalu untuk teman-teman yang merasa membutuhkan konseling, bisa juga langsung mendaftar di sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ola yang sudah bersedia menemani kita di sini selama hitung-hitung 2 jam. Juga terima kasih untuk teman-teman panitia, terima kasih juga untuk teman-teman peserta yang luar biasa
yang berani nge-share, mau berbagi pengalaman dan segala macam. Semoga insight yang kita peroleh hari ini itu bisa menjadikan kita lebih sadar dengan kesehatan mental, menjadi pribadi yang lebih positif, karena tadi Kak Ola bilang bahwa orang sukses itu butuh mental yang baik, butuh kondisi mental yang baik. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.